Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Bapakku yang Baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya.
segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami, Yesus. Engkaulah penolong kami. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir berharap padamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sesuai dengan pujian yang barusan kami naikkan kepadamu, di mana kami meyakini bahwa hanya Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Bahkan penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami sampai detik ini. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga apa yang kami baca dan kami merenungkan bersama boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdiri kokoh di dalam Engkau. Ketika kami melewati setiap persoalan masalah, kami tahu bahwa hanya Engkaulah jalan keluar bagi kami. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Roh-Mu akan mengintervensi pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah hamba dan umat-Mu boleh memahami akan kebenaran itu, dan kami boleh melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan oleh Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar.
Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Elia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Apabila kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18, di mana mencatat bahwa Elia dengan gagahnya berhadapan dengan 450 nabi Baal. Elia membuktikan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Ia menurunkan api dari langit sesuai dengan doanya, dan api membakar habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia. Elia adalah salah seorang nabi yang tidak mengalami kematian. Ia diangkat langsung ke surga. Tetapi Elia adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan dan keterbatasan seperti kita juga. Oleh karena itu, saya akan memberikan tema renungan pada saat ini kepada kita adalah hamba yang frustrasi. Sesuai dengan judul hamba yang frustrasi, maka ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Hal pertama yang harus kita pelajari adalah Elia takut. Sebagaimana pendahuluan tadi, bahwa kemenangan yang luar biasa dalam pasal 18 disusul dengan ketakutan, bahkan pelarian untuk menyelamatkan diri. Yang menjadi penyebab sehingga ia mengalami ketakutan yang luar biasa adalah Isabel. Kita tahu bahwa Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Tetapi Isabel ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Hal ini terjadi ketika Ahab menyampaikan kepada Isabel tentang segala yang dilakukan oleh Elia. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama dan ayat kedua tadi, di mana Isabel mulai bereaksi dengan menyuruh seorang suruhannya untuk menyampaikan kepada Elia. Kita tahu bahwa Isabel memiliki latar belakang agama kafir. Jadi kafir di sini bukan karena firman,
Tetapi kafir di sini memang pribadi yang tidak mengenal Tuhan, karena ia menyembah kepada Baal. Isabel berpikir bahwa dengan mengutus seorang suruhan untuk menyampaikan kepada Elia sudah cukup membuat Elia menjadi gemetar. Dan betul, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa setelah Nabi Elia menerima pesan tersebut, seketika itu ia menjadi takut. Bahkan pengharapan tentang kehidupannya seolah-olah pada titik nol. Elia memahami siapa itu Isabel, karena Isabel merupakan seorang yang tidak pernah menyerah untuk mendapatkan keinginannya. Rasa takut yang berlebihan oleh Elia membuatnya lupa akan pengalamannya selama 3,5 tahun ia dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kemungkinan besar ia lupa minta petunjuk Tuhan atas masalah yang datang menimpanya. Oleh karena itu, lewat apa yang dialami oleh Elia, kita belajar bahwa apa yang kita alami, kita harus tetap tenang untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Walaupun situasi saat ini kadang membuat kita khawatir, tetapi ingatlah akan penyertaan dan perlindungan Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Bahkan kalau kita mereview kembali apa saja yang kita lalui bersama dengan Tuhan, di mana hal-hal ajaib yang kita alami, maka pasti kita tidak pernah khawatir, bahkan takut, bukan? Walaupun ada berita-berita yang kedengarannya membuat banyak orang khawatir dan takut, tetapi kita akan tetap tenang, karena tempat perteduhan dan perlindungan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, selain hal pertama tadi, rasa takut, maka hal kedua yang harus kita belajar bersama, yakni Elia mengalami depresi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimulai dengan rasa takut yang berlebihan, maka akan muncul hal-hal yang lebih tragis, yakni ingin mati. Kita bisa baca di dalam ayat yang keempat. Di situ dikatakan, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Walaupun Elia mengalami depresi dan ingin mati, namun Tuhan tidak pernah diam melihat umatnya yang mengalami pergumulan. Dalam kelelahannya Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk memelihara nyawa Elia. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring. Tetapi kemudian malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bisa habis untuk berpikir
roti yang seperti apa sehingga mampu memberikan kekuatan kepada Elia. Sehingga ia mampu berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sehingga ia sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Coba kita pikirkan bersama bahwa cuma 2 kali makan, namun Elia memperoleh kekuatan yang luar biasa. Sehingga ia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Namun terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa hal ini membuktikan kepada kita bahwa di saat-saat sesulit apapun juga Tuhan punya cara untuk memelihara umat pilihannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa mengalami depresi seperti yang dialami oleh Elia, di mana dimulai dengan rasa takut yang berlebihan, maka akan berlanjut menjadi depresi. Apabila kita mengalami hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Seringkali seorang kehilangan pengharapan, maka ia melarikan diri kepada hal-hal yang menurutnya dapat menghilangkan depresi itu, yakni ke diskotik atau mengkonsumsi minuman keras atau menggunakan narkoba. Namun ingatlah bahwa hal ini bukan solusi yang tepat, karena hal ini hanya menjanjikan ketenangan sementara. Oleh karena itu saya mau mengajak kita, jika kita mengalami depresi, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Karena hanyalah Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan, dan hanyalah Tuhan yang akan sanggup memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Walaupun dunia menawarkan hal yang kelihatannya enak, tetapi ingatlah bahwa hanyalah Tuhan yang menjadi penolong ketika kita mengalami hal yaitu depresi, atau ketika kita mengalami ketakutan. Oleh karena itu kita harus tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Saat menjalani hidup ini, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan tetap meminta pertolongan daripada Tuhan, agar Tuhan memampukan kita melewati setiap persoalan, melewati setiap masalah bersama dengannya. Ingatlah bahwa saat mengalami yang namanya frustrasi, maka jangan sampai kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan akan mengakibatkan kita mengalami depresi. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semuanya, ketika ada masalah, datanglah kepada Yesus. Karena Dia akan memberikan jalan keluar. Bahkan di dalam firman-Nya pun berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oleh karena itu, kita tahu bahwa hanya Yesus saja yang akan memberikan pertolongan. Hanya Yesus saja yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu, jangan cari kelegaan di luar Kristus, tetapi kita harus cari kelegaan di dalam Kristus. Karena Ia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga ketika kita melewati
masalah itu, kita akan berkata, betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Kuasanya begitu nyata sehingga meluputkan saya dari setiap masalah dan persoalan yang ada. Kiranya perenungan pada saat ini boleh menguatkan kita sehingga kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.